Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Pak Sidik di pembelajaran hari rumah. Meskipun dari rumah, kita harus tetap semangat. Nah, sebelum kita awali pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari perkembangbiakan tumbuhan yang secara alami, yaitu dengan cara biji dan dengan cara tunas. Kemudian ada juga yang dengan buatan manusia, contohnya mencangkok, stek, okulasi, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan secara umbi dan tentang bunga nasional. Nah, karena materi di subtema 4 ini memang mulai agak lebih sulit, Pak Sidik mohon untuk anak-anak lebih meningkatkan lagi keseriusan dalam memperhatikan pembelajaran. Nah, ada sekian banyak bunga yang ada di negara kita ini, ada di Indonesia ini. Nah, tapi ada 3 di antaranya yang menjadi bunga nasional. Apa saja? Mari kita simak berikut ini. Berikut ini adalah daftar bunga yang menjadi bunga kebanggaan tanah air kita. Nah, bunga yang dipilih sebagai puspa nasional atau bunga nasional Indonesia adalah bunga melati putih. Bunga dengan nama ilmiah Jasmium sambac aiton ini merupakan tumbuhan Asia Selatan yang sudah sangat dikenal di Indonesia. Bahkan seringkali muncul dalam berbagai kegiatan budaya dan acara adat. Warna putih melambangkan kesucian dan keelokan budi yang sederhana namun menawan. Aromanya yang harum, lembut memberi makna lembut, nyaman, dan tenang. Sehingga bunga ini dianggap mewakili karakter bangsa Indonesia yang sederhana, penuh kesucian, dan memiliki kebaikan budi pekerti. Sedangkan bunga nasional Indonesia yang dipilih menjadi puspa pesona adalah bunga anggrek bulan yang bernama latin Phalaenopsis amabilis Bloom. Anggrek yang tumbuh menempel pada batang dan cabang pohon ini merupakan salah satu jenis anggrek yang disebut-sebut asli tanah air. Warnanya yang putih memancarkan keindahan membuatnya terpilih sebagai bunga nasional Indonesia. Bunga ini mempunyai kelopak bunga lebar memanjang berwarna putih, sangat memanjakan mata orang yang memandangnya. Bunga ini pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan ahli botani berkebangsaan Belanda, Dr. Bloom. Bunga ini banyak disukai oleh para penggemarnya di seluruh dunia. Bunga nasional terakhir yang dimiliki Indonesia adalah puspa langka yang merupakan bunga Padma raksasa, yang lebih dikenal sebagai bunga Rafflesia dengan nama spesies Rafflesia alnordi. Bunga ini sering salah artikan sebagai bunga bangkai, padahal antara Padma dengan bunga bangkai adalah berbeda. Bunga ini merupakan bunga yang tidak memiliki batang, daun maupun akar. Namun kelopak bunga yang mekar di atas batang liana sebagai tanaman parasit. Hal yang menarik dari bunga ini adalah warnanya yang merah terang sehingga menarik perhatian dan ukurannya bisa mencapai 70 sampai dengan 110 cm dengan ketinggian mencapai 50 cm. Masa mekarnya pun ternyata hanya beberapa hari dan jauh berbeda dengan masa pertumbuhannya yang bisa mencapai 9 bulan. Bunga ini juga merupakan bunga yang belum berhasil ditanam di luar habitat aslinya sehingga hanya bisa ditemukan di hutan. Karena keunikannya, kesulitan, dan kekhasannya itu, bunga Padma dipilih sebagai puspa langka. Itulah 3 bunga nasional milik Indonesia. Kira-kira bunga mana yang paling kamu suka? Nah, anak-anak, jadi itu tadi 3 bunga nasional Indonesia. Ada bunga melati,
yang nama lainnya Jasminum sambac. Kemudian ada bunga anggrek bulan dengan nama lain Phalaenopsis amabilis. Kemudian ada Rafflesia arnoldi atau nama lainnya bunga bangkai. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kalau kemarin tentang biji dan tunas, nah hari ini kita akan mempelajari perkembangbiakan tumbuhan secara umbi. Ada 3 jenis umbi, yaitu umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Mari kita simak berikut ini. Dan umbi lapis. Umbi lapis adalah bagian dari pelepah daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan dan bentuknya berlapis-lapis. Di bagian pangkalnya terdapat batang berbentuk cakram dan berruas-ruas. Pada bagian ketiak daun terdapat tunas sebagai calon individu baru yang disebut siung. Contohnya pada bawang merah dan bawang putih. Dengan umbi batang. Umbi batang adalah bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama berupa zat tepung. Pada kulit umbi terdapat mata tunas dan jika lingkungan sesuai akan tumbuh menjadi tunas baru. Contohnya pada ketela rambak. Dengan umbi akar. Umbi akar adalah akar yang berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama zat tepung. Ciri-ciri umbi akar adalah umbi tidak berbuku-buku. Umbi tidak memiliki mata tunas. Umbi tidak memiliki kuncup dan daun. Contohnya pada wortel. Nah, jadi itu tadi ya perkembangbiakan tumbuhan secara umbi. Nah, umbi sendiri di Indonesia ini banyak dijadikan makanan. Seperti dari singkong bisa dijadikan berbagai makanan. Kemudian ada wortel tadi, ada bawang merah yang dijadikan sebagai bahan untuk bumbu masak dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita juga akan mengingat-ingat lagi pembelajaran kemarin tentang berhitung pembagian. Mari kita simak berikut ini. Siti memiliki 484 tangkai bunga anggrek. Siti ingin menyimpan dalam 4 buah vas bunga dengan banyak tangkai bunga yang sama pada masing-masing vas. Berapa banyak tangkai bunga anggrek pada setiap vasnya? Jadi di sini Siti akan membagi 484 tangkai bunga anggrek disimpan dalam 4 buah vas bunga. Nah, di sini berarti berlaku pembagian. Kita lihat berarti di sini 484 dibagi 4. Ingat, ayo cara menggunakan pembagian dengan porogapit ya. Kalau Kak Cera bilangnya porogapit nih ya. Caranya seperti ini nih adik-adik. Kalian buat dulu garis seperti ini. Lalu kita letakkan 484-nya di sini. Lalu pembaginya yaitu dibagi 4 kita letakkan di sini adik-adik. Ya. Ini cara menulisnya. Oke, sekarang kita kerjakan bersama-sama. Pertama, kita ambil dulu angka 4. Ya, angka 4 ini kalau ke atas berarti angka 4 yang di dalam sini nanti akan dibagi 4. Berarti 4 dibagi 4. Nah, berapa 4 dibagi 4? Sudah pernah Kak Citra beritahu ya adik-adik bahwa kalau pembagian dengan angka yang sama itu pasti hasilnya adalah 1. Jadi 4 dibagi 4 itu hasilnya 1. Nah, 1 ini kita letakkan di atas sini nih. Nah, di sini ya. Kita letakkan di sini. Lalu sekarang kita ke bawah. Nah, untuk ke bawah, angka yang kita temukan tadi kita kalikan dengan pembagi tadi. Berarti 1 dikali 4. Berapa 1 dikali 4?
Ya, 1 dikali 4 itu 4. Lalu kita tuliskan di bawah angka yang kita ambil tadi. Nah, kita tuliskan di sini, baru kita kurangi. 4 dikurangi 4 adalah angka 0 juga ya, 0 di sini. Lalu kita turunkan angka 8. Nah, 0-nya sudah tidak usah dianggap adik-adik. Sekarang yang kita bagikan adalah 8 dibagi 4. Berapa 8 dibagi 4? Nah, kita cari tahu nih di coretan di sini nih, 8 dibagi 4. Ingat, pembagian itu kebalikan dari perkalian. Untuk mencari tahunya, kalian tidak perlu menggunakan pengurangan berulang. Cukup belajar tentang perkalian juga adik-adik. Nah, kita balik. Titik-titik dikali 4 harus dapat 8. Jadi nanti titik-titik inilah yang akan mengisi di sini. Yuk kita coba ya. Kalau 1 kali 4 pasti 4 adik-adik, tidak 8 ya. Kita coba angka 2. 2 dikali 4 berapa adik-adik? Oh, pas ya, 2 dikali 4 itu 8. Berarti 8 dibagi 4, kebalikannya ya, sama dengan 2. Nah, 2-nya ini kita tulis ke sini. Nah, sudah kan adik-adik? Lalu, tadi dari bawah ke atas, sekarang dari atas ke bawah. Ingat, dari atas ke bawah itu kita kali. 2 dikali 4. Di sini sudah ada nih, 2 kali 4 berapa? 8. Kita tuliskan 8 adik-adik, baru kita kurangi. 8 dikurangi 8 sama dengan 0 ya. Lalu kita masih punya angka berikutnya, yaitu angka 4. Kita turunkan ke sini, lalu kita naikkan. Ayo, kalau naik tadi harus dibagi, berarti 4 dibagi 4. Berapa 4 dibagi 4? Di sini sudah ada 1, maka kita tuliskan di sini 1. Lalu kita turunkan, 1 dikali 4 sama dengan 4. 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, sudah ketemu nih hasilnya. Jadi 484 dibagi 4 itu adalah 121. Kalimat kesimpulannya, jadi banyak tangkai bunga anggrek pada setiap vas bunga ada 121. Kita lihat contoh berikutnya adik-adik. Pohon melati Lani berbunga sangat banyak. Lani memetik 224 bunga melati. Lalu ia menyimpannya dalam 4 buah tempat. Masing-masing tempat memuat bunga sama banyak. Berapa banyak bunga melati pada setiap tempat? Nah, kita akan membagi 224 dibagi 4. Caranya seperti tadi adik-adik ya. Kita buat dulu tanda seperti ini. Lalu kita tuliskan 224 dibagi 4. Kita ambil dulu satu angka. 2 dibagi 4 itu tidak bisa adik-adik. Kalau angka di sini lebih kecil tidak bisa. Berarti kita ambil 2 angka, berarti ketemu 22. 22 dibagi 4. Nah, untuk mencarinya kita balik nih dalam bentuk perkalian untuk mencari hasil di sini. Berarti titik-titik dikali 4 sama dengan 22. Nah, kita coba dulu adik-adik. Biasanya nih, Kak Citra itu paling gampang itu kalau mulainya itu dari angka 5. Kalau nanti hasilnya lebih dari perkalian dengan angka 5, maka Kak Citra kalikan 6. Kalau ternyata dikalikan 5 itu hasilnya malah kebanyakan, berarti Kak Citra mulai kalikan dengan angka 4 di bawahnya. Nah, di sini Kak Citra coba, Kak Citra kalikan 5 adik-adik. 5 dikali 4 adalah 20. Wah, kurang Kak, di sini kan 22. Oke, kita cari tahu. Berarti karena 20 itu di bawah 22, kita naikkan ini nih, angka pengalinya ini. Berarti kita naikkan jadi 6. Berarti 6 dikali 4. Berapa 6 dikali 4? 6 dikali 4? 24. Loh, Kak Citra tidak ada yang 22. Kalau tidak ada angka, jawaban yang pasti di sini kita ambil
hasil yang di bawah hasil sebenarnya. Hasil sebenarnya itu kan 22. Maka yang kita ambil adalah yang hasilnya 20. Lah 20 ini adalah 5 dikali 4. Berarti di sini 22 dibagi 4 itu adalah 5 adik-adik. Berarti 5 tapi nanti sisa 2. Nah, kita tulis di sini 5. 5 dikali 4, berapa 5 dikali 4? Karena kita turun ya, 5 dikali 4, 20. Lalu kita kurangi. Nah, disinilah sisanya. 2 dikurangin 0. 2 dikurangi 2, 0. Jadi, disinilah sisanya ya. Tadi kan cuma 20, sisanya 2. Nah, di sini sisanya adik-adik. Lalu kita turunkan angka 4. Jadi, 24 dibagi 4. 24 dibagi 4. Nah, kita cari tahu lagi dengan perkalian tadi. Sebenarnya di sini sudah ada jawabannya sih adik-adik, tapi Kak Citra mau memperjelas kalian saja. Ya, berarti perkaliannya titik-titik dikali 4 sama dengan 24. Nah, kita coba tadi kalikan 5 ya, sama kan? 20. Oh, ternyata bukan 5. Kita coba kalikan 6. Oh, ternyata 24. Berarti 24 dibagi 4 sama dengan 6. Lalu 6-nya kita tulis di sini adik-adik. Setelah naik kita turun. 6 kali 4 sama dengan 24. Kita luruskan baru kita kurangi sama dengan 0 ya. Sudah 0 di sini berarti sudah ketemu hasilnya. Jadi 224 dibagi 4 adalah 56. Kalimat kesimpulannya, jadi banyak bunga melati pada setiap tempat ada 56 tangkai. Mudah sekali bukan adik-adik? Coba nih adik-adik kalian berlatih pembagian seperti ini. Oke anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan pada tumbuhan secara umbi. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang bunga nasional dan berhitung pembagian dengan cara porogapit. Nah, sebelum Pak Sidik akhiri, nanti anak-anak silahkan membaca LKS halaman 99 tentang pentingnya kerjasama. Dan jangan lupa pula untuk mengerjakan soal latihan yang ada di link di bawah ini. Sekian dari Pak Sidik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.